Market kripto benar-benar hancur guys. Bagaimana dengan pergerakan harga selanjutnya? Selain itu saya juga mau ngomongin soal UST yang sekarang kondisinya sangat mencengangkan. Apakah dia bisa survive akan ujian ini? Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Oke, kita akan mulai dulu dengan DXY. Salah satu penyebab daripada Bitcoin dan kripto saham emas itu turun itu karena menguatnya indeks mata uang dolar. Dan kemarin juga sempat menguat sampai ke titik 104,19. Dan hari ini bisa close dengan ada wick seperti ini, namun close-nya itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi tetap harus waspada karena bisa ada kemungkinan untuk naik lagi untuk indeks mata uang dolar ini. Hari ini dia sempat memerah, turun sedikit dari close dia. Ada sedikit bullish divergence di sini, jadi ketika harga itu naik, RSI-nya tersebut itu dia melemah atau berkurang, jadi disebutnya bearish divergence ya, tadi salah sebut. Oke, dan MACD-nya juga kemungkinan akan segera cross ke bawah dalam beberapa hari ke depan. Jadi semoga saja bisa turun di XY-nya sehingga bisa membuat harga saham emas dan Bitcoin itu menjadi naik lagi ya teman-teman. Jadi ini kemungkinan dikarenakan oleh suku bunga Amerika Serikat yang dinaikkan cukup banyak, 50 basis point kemarin, dan ini berakibat pada kenaikan yang cukup tinggi juga di sini. Oke, untuk money flow-nya sebenarnya masih hijau, jadi mungkin perlu beberapa waktu untuk benar-benar bisa terjun ke bawah. Dan selanjutnya adalah time frame daily untuk harga Bitcoin, di mana terjadi penurunan harga Bitcoin yang sangat curam sekali dalam kemarin. Hanya dalam satu hari dia bisa terjun sekitar 12%, atau kalau misalnya ditarik dari all time high-nya, berarti dia sudah terjun sebanyak 56%, sangat besar sekali ini. Ini kondisinya sama seperti di tahun lalu, di bulan Juni, down-nya juga sekitar 56%. Hari ini ada bounce sedikit, itu karena dia sudah turun sangat banyak ya teman-teman, jadi wajar-wajar saja untuk terjadi bounce. Kemudian volumenya di sini sangat tinggi. Kalau kita cek yang Binance itu volumenya itu salah satu yang tertinggi sejak bulan Mei 2021 kalau di Binance ya, Binance USDT. Oke. Dan harga sekarang berada di daerah support garis ini, yaitu garis yang warna merah ini saya akan ubah. Oke, jadi lebih jelas, jadi menghubungkan beberapa level daripada Bitcoin yang telah menjadi resistance dan juga support, sekarang dia menjadi support ya teman-teman. Jadi dia semoga bisa bounce dari situ. Kalau dari MA-nya bagaimana? MA-nya semuanya berada di bawah untuk daily. Kalau untuk weekly bagaimana? Kita lihat weekly dia gagal bertahan di atas MA 100 dan bisa jadi ke MA 200. Ini itu benar-benar target yang cukup jauh dan benar-benar mengerikan ya teman-teman untuk market kripto secara keseluruhan. Oke, kalau misalnya bisa sampai ke situ. Kita balik dulu ke time frame daily. Kita cek untuk harga dari sudut pandang yang lainnya. Dia bounce daripada level $30.000 yang merupakan support yang kuat daerah sebelumnya di bulan Mei 2021 dan juga Januari 2021. Balik lagi ke daerah situ ya teman-teman. Dan sekarang kondisinya juga sangat extreme fear. Kita akan cek juga. Kondisinya sangat extreme fear 10 ya teman-teman. Jadi harusnya sebenarnya bisa lebih dalam dari itu lagi menurut saya teman-teman untuk ukuran ini. Oke. Untuk target selanjutnya adalah dia mungkin bisa ke 28.800 karena kondisi sekarang itu sangat bearish sekali ya teman-teman. Selain itu
Target selanjutnya adalah dia di 24.000, ada realized price di situ 24 ribuan, dan sepertinya di siklus sebelumnya itu juga harga itu harus menyentuh ke daerah situ ya teman-teman. Dan untuk time frame kecil, bagaimana? Time frame kecil juga ada volume yang cukup gede di beberapa jam terakhir ini, dan untuk 4 jam sekarang juga volumenya cukup tinggi, ada buying pressure yang cukup kuat sekarang, tapi ini hanya semacam technical bounce saja, jadi belum benar-benar bisa dikatakan reversal itu terjadi. Dia harus membuat semacam reversal pattern dulu, misalnya seperti double bottom dengan higher low di sini, agar bisa benar-benar melanjutkan harga ke atas. Jadi kita harus expect bahwa dia akan, setelah dia naik sedikit, kemungkinan besar dia akan turun lagi ke daerah yang kita tidak tahu apakah lebih tinggi atau lebih rendah daripada itu, tapi pasti ada kemungkinan untuk turun lagi ya teman-teman setelah terjadi dump yang benar-benar parah ini. Oke, untuk time frame 1 jamnya bagaimana? Masih biasa-biasa saja. Tidak ada bullish divergence, hanya kondisi RSI yang sangat oversold, kemudian momentum wave-nya juga kemungkinan akan segera ada green dot. Wajar saja kalau misalnya sudah terjadi dump yang cukup parah seperti ini. MACD-nya juga tidak ada tanda-tanda, belum, tetapi mungkin dalam beberapa jam hari ini, akhir hari ini, atau besok ya teman-teman, bisa ada cross ke atas. Oke. Kita lihat untuk Bitcoin dominance. Bitcoin dominance sekarang berada di daerah 42. Kalau kita cek EMA-nya bagaimana, berada di bawah 42 sekarang. Kemarin sempat naik ke atas 21 day EMA ini, kemudian ditahan. Hari ini juga sempat naik di atas daripada garis ini, kemudian ditahan di bawahnya. Dan ini bagus untuk koin ETH ya, kalau saya perhatikan. Dari RSI-nya ini sedang retest daerah 50, kalau misalnya gagal maka bagus untuk ETH dan mungkin altcoin. Dan ini juga dia masih dalam kondisi ke bawah, meskipun ada green dot di sini kalau misalnya dia bisa naik dari situ. Money flow-nya ini sekarang lagi merah, jadi masih lebih condong untuk bearish Bitcoin dominance-nya. Jadi bagus untuk ETH. Nanti akan saya tunjukkan chart-nya bagaimana. Oke, kita lihat ya teman-teman, di sini jelas banget dia nempel banget di 21 day EMA ini. Oke. Namun dari 4 jamnya itu kelihatan bullish ya teman-teman, karena MACD, RSI itu lagi di atas dan money flow juga akan mengarah ke atas. Dari jangka pendek mungkin akan lebih bullish untuk Bitcoin dominance-nya sampai dia mengubah indikator-indikator di time frame yang lebih besar, yaitu time frame 1 hari. Polanya sekarang berada di pola broadening wedge seperti ini. Rata-rata ini merupakan pola yang bullish sebenarnya, jadi bagus untuk Bitcoin. Nah, ini bahayanya adalah kalau misalnya Bitcoin dominance naik, itu bisa jadi karena altcoin semakin melemah terhadap, dan kalau misalnya salah satu skenario-nya adalah Bitcoin itu dump dan altcoin semakin melemah dari situ, dari dump. Jadi dumpnya itu lebih parah dibandingkan dengan Bitcoin, dan itu yang dikhawatirkan oleh pemegang altcoin ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya adalah koin Ethereum. Ya, sempat tembus dari daerah 2.300, kemudian dia bounce sedikit dari situ, sekarang di harga 2.300-an. Oke, dia sudah tembus dari bawah daerah ini ya teman-teman, jadi sangat kritis sebenarnya. Dia harus segera cepat-cepat balik ke harga 2.400-an. Apalagi untuk weekly-nya tidak ada bullish divergence di sini. Indikator ini bearish untuk time frame daily ya teman-teman. Sama juga untuk time frame 4 jamnya. Namun ada hal menarik di time frame daily untuk ETH Bitcoin, di mana terjadi penguatan setelah dia sempat menyentuh daerah di dalam pola triangle ini. Ada volume yang cukup tinggi juga di daerah sini. Jadi
Kita lihat ini yang hijaunya itu adalah volume cukup tinggi, dan hari ini ETH itu membaik terhadap Bitcoin. Dari RSI-nya dia sudah sempat nyentuh daerah 50 ini dan bounce dari situ. Jadi bullish untuk ETH Bitcoin ya teman-teman. Jadi bukan ETH USD tapi ETH Bitcoin. MACD juga cross ke atas dan ada green dot ya teman-teman di sini. Money flow-nya juga sedang hijau. Itu agak bullish untuk ETH Bitcoin. Altcoin yang lain yang kita mau bahas adalah VeChain, yaitu Fed. Sesuai dengan request teman-teman, dia sedang berada di pola broadening wedge seperti ini. Tetap saja kalau misalnya Bitcoin-nya itu sangat bearish, altcoin tidak bisa berbuat apa-apa, altcoin hanya bisa mengikuti. Kalau misalnya turunnya bisa turun dan turun lebih dalam lagi, jadi itu bahayanya untuk memegang altcoin ketika terjadi dump. Di sini dia ada support yang menghubungkan harga di daerah-daerah seperti ini, bounce di situ, volumenya ada sedikit meningkat di daerah sini. Kemudian kalau dilihat dari RSI-nya, dia tidak ada bullish divergence. MACD dan indikator ini juga masih bearish, jadi belum benar-benar bullish untuk VeChain. Kalau saya lihat ya teman-teman, kalau time frame yang lain kita lihat, ya ada volume yang cukup kuat di daerah sini, kemungkinan karena dirasa sudah cukup bawah bagi whale, makanya mereka membelinya di daerah sini. Dan mungkin itu bisa akan rally sebentar sehingga terjadi kenaikan. Mungkin hanya dalam waktu jangka pendek saja. Indikator sih sebenarnya masih bearish untuk time frame 4 jam juga. Dan kita akan bahas soal Luna Foundation Guard yang kemarin itu dia mengeluarkan 42.500 Bitcoin-nya itu mereka ingin menjual Bitcoin-nya ini di exchange dan kemudian menyelamatkan stablecoin UST-nya. Di mana sudah sempat keluar 42.500-an, kemudian dia masukin lagi jam 3 pagi 28.200-an, tetapi jam 8 pagi sekarang ini barusan beberapa jam lalu itu dia keluarkan lagi 28.205 Bitcoin. Jadi sudah tidak ada lagi Bitcoin di dalam reserve Lunanya. Dan harga Luna sendiri juga anjlok. Dan ini dikarenakan oleh mungkin ada attack yang terkoordinasi mungkin dari para whale yang menyerang stablecoin Luna yang namanya itu UST. USDT sekarang kondisinya sangat mencemaskan. Dia turun harusnya satu-satu saja, daerah-daerah sini saja, tetapi dia turun sampai ke sini, sampai ke daerah terbawahnya, yaitu 0,6 USD per USDT. Itu. Kalau dari indikator sih sebenarnya tidak terlalu penting sebenarnya, karena harusnya stablecoin itu dia stabil ya teman-teman, tetapi ini karena dia diserang, makanya dia menjadi tidak stabil. Itu yang tidak boleh untuk terjadi untuk stablecoin. Apakah bisa survive ya teman-teman? Ya kita hanya waktu yang akan menunjukkan apakah USD bisa survive. Dan kalau misalnya kita lihat history daripada stablecoin zaman dulu, USDT juga pernah mengalami hal yang serupa, di mana USDT dibawa sampai ke harga 0,57 dolar. Harusnya 1 dolar, tetapi ini bisa sampai 0,57. Kalau USD baru deket-deket juga 0,6 ya teman-teman. USDC juga pernah mengalami hal yang serupa, tetapi tidak terlalu parah dibandingkan dengan USDT dan USD, di mana USDC dia all-time low-nya itu di 0,89 dolar. Jadi stablecoin juga sangat berbahaya di dunia kripto ya teman-teman. Tidak ada hal yang 100% aman di dunia kripto ini, benar-benar mungkin kita harus diversifikasi untuk memanage risk yang terjadi. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah USD dan Luna bisa survive menghadapi serangan ini? Dan bagaimana dengan prediksi harga Bitcoin selanjutnya? Apakah ini merupakan bottom-nya? Apakah 30.000 adalah benar-benar bottom-nya atau bisa ke harga yang lebih bawah lagi? Teman-teman bisa komentar di bawah ini. Itu saja untuk analisa pada hari ini.
Dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.